Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap aktivitas kami yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rehan, Renungan Harian. Shalom. Rema hari ini, sabar menunggu dalam doa. Markus pasal 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ada seorang guru yang mengajarkan seorang anak agar tekun berdoa sampai ia menerima jawabannya. Guru itu berkata, "Kamu tahu kan, banyak sekali yang berdoa kepada Tuhan, dan jika kamu belum menerima jawaban atas doamu, itu artinya Tuhan masih sibuk menjawab doa orang lain. Kamu harus sabar menunggu dan terus berdoa." Lalu dengan polosnya, anak itu mempercayai begitu saja apa yang dikatakan oleh gurunya. Tetapi ketika dewasa, ia mulai mengerti pesan yang ingin disampaikan melalui pengajaran gurunya, yaitu tentang ketekunan di dalam berdoa. Hanya saja saat itu ia menyampaikannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Dalam nats bacaan di atas, kita melihat bagaimana Yesus menyuruh orang memanggil Bartimius untuk datang kepadanya. Dikisahkan bahwa situasi ketika Yesus masuk ke kota Yeriko saat itu sangatlah ramai. Bukan hanya karena banyaknya orang, tetapi karena orang berteriak. Orang banyak yang berbondong-bondong tidak mungkin hanya diam saja. Memang Alkitab hanya menyoroti tentang Bartimius yang berseru kepada Yesus. Tetapi sudah barang tentu ada banyak orang yang berseru-seru kepada Yesus saat itu. Dalam kondisi yang demikian itu, tentu sulit untuk mendengar secara jelas teriakan masing-masing orang. Tetapi Yesus sanggup mendengar dan membedakan jeritan si buta Bartimius yang memohon belas kasihannya di tengah suara-suara yang riuh saat itu. Penting kita mengingat hal ini
bahwa Yesus akan selalu mendengar jeritan kita, dan Ia tetap peduli sekalipun situasi di sekeliling kita sepertinya sangatlah sulit. Jeritan kita dalam doa akan membuat Ia menghentikan langkahnya dan kemudian mencari sumber jeritan itu, lalu menyatakan pertolongannya. Yesus tidak pernah terlalu sibuk sehingga Ia mengabaikan orang-orang yang berseru kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kuasa-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Di lain kesempatan, Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Di tengah kerumunan orang banyak, seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun menyentuh ujung jubahnya secara diam-diam. Meskipun Yesus sedang berdesak-desakan dengan orang banyak, namun Ia tahu bahwa seseorang menjamah jubahnya dengan iman. Dan Yesus segera berhenti untuk mencari tahu siapa yang menjamah jubahnya. Dan setelah itu Ia menyembuhkan wanita tersebut. Ini adalah bukti bahwa Yesus tidak pernah mengabaikan siapapun. Dan Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk dimintai pertolongan. Dipandang dari seluruh penduduk bumi yang berjumlah sekitar lebih dari 7,9 miliar, kita mungkin berpikir bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan bukanlah orang yang penting. Namun ingat bahwa kita begitu penting dan berharga di mata Tuhan. Jeritan kepada Yesus akan membuatnya berhenti serta menolong kita, sebagaimana Ia berhenti dan menolong Bartimius. Yang kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang melihat dan mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapa kami yang penuh kasih, pada hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami kembali dengan firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan pribadi kami dan keluarga kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu yang ajaib akan senantiasa dialami oleh setiap orang yang senantiasa berharap dan senantiasa bersandar kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan apapun yang sedang dihadapi. Engkau tahu, karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan, jalan keluar. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Pertolongan-Mu yang ajaib pasti akan kami alami. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang sakit, apapun sakitnya yang mereka derita. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kesembuhan mereka terima, dan pemulihan terjadi. Mujizat dinyatakan karena Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.